Kobaran api hanguskan sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Jatinegara, Jakarta Timur. Penyanyi Reza Artamevia ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan atas penyalahgunaan narkoba. 500.000 rumah di Jepang padam listrik usai diterjang topan Haishen. Selamat malam pemirsa, Bareskrim Polri mengungkap kasus penipuan oleh sindikat internasional terkait pembelian ventilator dan monitor COVID-19 antara perusahaan Italia dan Cina senilai 58 miliar rupiah. Bersama saya Fazilah Kairunisa, inilah Ainis Malam selengkapnya. Permukiman padat penduduk di Jatinegara, Jakarta Timur, Senin petang hangus terbakar. Diduga kebakaran berasal dari kompor salah satu rumah warga. Kobaran api menghanguskan sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Gang Nur, Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Senin petang. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berupaya memadamkan api. Banyaknya barang dan lokasi rumah yang berdekatan menyebabkan api cepat membesar. Petugas juga terkendala sumber air yang minim. Selain itu, tim medis yang datang juga mengevakuasi seorang nenek yang tengah sakit keras. Alhasil 10 rumah warga terbakar. Diduga api berasal dari kompor di salah satu rumah. Awal mulanya berawal dari kompor. Orang lagi masak, informasi dari Pak Sekretaris RW 03, dan kebetulan rumah beliau yang terbakar. Nah, untuk sekarang lagi ditangani, ya memang belum bisa kasih data apa sekarang. Perkiraan? Ya? Perkiraan jumlah rumah, Pak? Perkiraannya ya belum tahu. Sekarang lagi ditangani soalnya. Nanti kalau Anda wawancara saya sekitar mungkin sudah selesai, ya mungkin baru bisa di... Ini tapi rumah petak ya, Pak, di dalam, Pak? Rumah penduduk. Padat penduduk. Ya kurang lebih sekitar, tadi informasinya sekitar 5 sampai dengan 10 rumah perkiraan ya? Jam berapa Pak kejadiannya Pak? Sekitar jam 15. Jam 17. Tapi tidak ada laporan korban ya, Pak? Korban jiwa sampai saat ini belum ada. Selang 1 jam, api pun berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 19 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Gudang kapas dan benang di sebuah pabrik di Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat terbakar. 10 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk padamkan api agar tidak menyebar. Sebuah gudang penyimpanan kapas dan benang milik PD Sandang Makmur di Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat terbakar Senin siang. Api diduga berasal dari percikan api mesin pemintalan benang. 10 unit pemadam kebakaran Kabupaten Sumedang, Bandung dikerahkan untuk memadamkan api. Api menghanguskan material kapas dan benang yang mudah terbakar. Ini dia ada tuh bagian akli listrik. Dari keterangan si pekerja dari mana asal mula? Iya, dia bilang percikan tahu-tahu api. Dari listrik? Bukan listrik. Ini giling kapas, giling. Dari mesin ya? Dari mesin. Konslet mungkin ya? Mesin itu ada kena kapas. Jadi gesekan, jadi percikan. Proses pemadaman terkendala oleh lokasi pengisian air yang jauh dari titik api. Kesulitan yaitu sumber air. Satu sumber air karena ini memakan waktu yang lama karena yang terbakarnya majun, sebagian gabus, bekas gulungan benang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki petugas kepolisian Polsek Cimanggung. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben iNews melaporkan.
6 orang tewas dalam kecelakaan maut yang terjadi di jalur Pantura Tuban, Jawa Timur siang tadi. Korban adalah rombongan keluarga yang akan menjenguk kerabat di RSUD Tuban. Setelah hampir 2 jam menutup jalan, mobil minibus yang mengalami kecelakaan di jalur Pantura Desa Beji, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban ini akhirnya dievakuasi. Kendaraan yang kondisinya rusak parah ini diderek menuju Mapolres Tuban guna kepentingan penyelidikan. Dari keterangan korban selamat, rombongan keluarga ini berencana hendak menjenguk kerabat di Rumah Sakit Umum Daerah Tuban. Namun dalam perjalanan, kendaraan yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Di sebelah kiri. Dekat supir. Terus ini mau kemana tujuannya tadi? Orang mau ke rumah sakit. Mau apa Pak itu? Antar BPJS. Sementara Kasat Lantas Polres Tuban mengatakan polisi sudah mengidentifikasi ke-6 korban meninggal dunia. Warga Desa Dingil, Kecamatan Jatirogo, 1 orang warga Kecamatan Bangilan. Itu statusnya satu keluarga atau gimana? Jadi untuk kendaraan Kijang ini memuat 6 penumpang, 1 pengemudi, 7 orang totalnya. Dari 6 meninggal dunia ini, 4 orang ini satu keluarga, warga Desa Dingil. Lalu untuk pengemudi ini bukan keluarga, namun satu desa dengan korban lainnya di Dingil, Kecamatan Jatirogo. Lalu 1 lagi warga Kecamatan Bangilan. Untuk santunan korban gimana? Kami sudah koordinasi dengan Kepala Jasara Harja Cabang Tuban. Kami tadi bersama-sama dengan Kepala JR Tuban sudah olah TKP. Sebelumnya diberitakan kecelakaan maut terjadi di jalur Pantura Tuban, Jawa Timur, tepatnya di Dusun Bogang, Desa Beji, Kecamatan Jenuh. Kecelakaan bermula saat minibus berpertumpang 7 orang ini melaju kencang dari arah barat ke timur. Sesampainya di lokasi kejadian, mobil mendahului sebuah kendaraan lainnya. Sementara dari arah berlawanan melaju kencang truk bermuatan ikan hingga kecelakaan tak terhindarkan. Kerasnya benturan membuat seluruh penumpang minibus terpental keluar mobil. 6 orang tewas dalam kecelakaan ini. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas di dekat stasiun komuter lain Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Jenazah pria parubaya itu pun dievakuasi oleh petugas berpakaian APD lengkap. Warga Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat dikejutkan dengan penemuan mayat seorang pria di samping stasiun komuter lain pada Senin siang. 15 menit berselang, petugas mengenakan alat pelindung diri lengkap datang dengan ambulans. Petugas juga sempat memberikan pertolongan pertama dengan memompa jantung pria tersebut. Namun, pria yang belum diketahui identitasnya tersebut tidak tertolong. Belum diketahui penyebab pria berusia kisaran 40 tahun ini meninggal. Dugaan sementara karena sakit. Sementara, menurut keterangan warga, pria tanpa tempat tinggal tetap ini mengeluhkan sakit pada bagian perutnya. Kebetulan pagi ketemu lagi makan, bilangnya lagi sakit nih, sakit apa, pusing. Ya udah beli obat, saya bilang makan, saya muter nyapu lagi, balik ke sini sudah meninggal. Kalau saya tahu, kayaknya dia nggak pernah pulang gitu, di sini terus. Dia sakitnya dari semingguan tuh dia suka bilang minta air panas tuh sakit perut katanya. Tapi yang parah itu dari kemarin dia, kalau dari kemarin dia udah nggak bisa berdiri gitu. Kini kasus ditangani oleh Polsek Menteng. Sementara untuk penyebab pasti korban meninggal apakah karena COVID-19 atau tidak masih dalam pemeriksaan. Dari Jakarta, Baby Kristami, Gilang Ramadan, Sutrisno, iNews melaporkan. Razia parkir liar yang digelar di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat siang tadi diwarnai perdebatan petugas dan seorang pengendara mobil. Pengendara tersebut terus menolak mobilnya diderek sehingga memancing emosi petugas. Trotoar untuk pejalan kaki, bukan untuk parkir. Tahu Pak, Bapak jangan emosi, saya tahu. Saya tidak emosi. Kalau Bapak tegur ya udah. Petugas Sudin Perhubungan Jakarta Pusat ini terlibat perdebatan dengan seorang pengendara mobil. Pengendara ini terus menolak mobilnya diderek dalam razia parkir liar di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin siang. Kalau Bapak mau, saya ikut Bapak. Ikut gimana maksudnya? Kan ke kantor, saya ikut ke kantor. Ya udah, sekarang netralkan, rem tangan dilepas. Oh, saya nggak mau diderek. Bapak nggak mau, kenapa? Kan saya bilang, saya ikut. Polisi yang mencoba meredam ketegangan juga kesulitan menghadapi pengendara ini. Saya memohon ke Bapak, minta tolong. Meski terus melawan, akhirnya mobil pengendara ini tetap diderek.
Jadi kalau untuk melakukan penindakan ya, kita karena memang di perdanya sudah ada, Perda 5 tahun 2014, dan di lokasi itu sudah ada rambunya, rambu es. Dan dia parkirnya di atas trotoar, jadi tetap kita lakukan penindakan. Nggak ada izin-izin kalau yang begitu udah, jadi kita langsungkan penindakan. Jadi Dari hasil penyisiran di kawasan Cempaka Putih, petugas kembali menderek 4 mobil lainnya untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan warga menggeruduk kantor desa Jagapura Kulon, Cirebon, Jawa Barat karena tidak masuk dalam daftar penerima bantuan langsung tunai. Tak hanya itu, mereka juga protes karena dana BLT diduga dipotong kepala desa sehingga warga hanya menerima Rp100.000. Amin, amin ya rabbal alamin. Ratusan warga desa Jagapura Kulon, Kecamatan Gegesi, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat berunjuk rasa di kantor desa karena merasa penerima bantuan langsung tunai tidak tepat sasaran. Banyak warga yang seharusnya menerima BLT namun diduga dihilangkan dari daftar. Tidak hanya itu, dana BLT diduga disunat oleh kepala desa sehingga warga hanya menerima Rp100.000 dari yang seharusnya sebesar Rp600.000. Bahkan pada pembagian BLT tahap 2 warga hanya menerima Rp75.000. Meskipun telah menunggu lebih dari 1 jam, namun pihak kepala desa tidak mau menemui warga. Sampai saat ini bantuan sosial yang berasal dari dana desa ini masih banyak yang kemudian tidak mendapatkan. Tadi kita sudah mencoba menanyakan itu pada ibu atau kepala desa. Tidak ada satu keputusan pun yang jelas akan nasib warga di Jagapura Kulon. Ini ada ratusan. Dan saya berharap nanti pasca ini kita beserta warga akan mengajukan laporan ke aparat terkait, baik ke kabupaten maupun ke kepolisian atau kejaksaan. Akibat protes ini, penyaluran dana BLT tahap 3 terpaksa dihentikan. Selain menuntut agar BLT tepat sasaran, warga juga menuntut kepala desa untuk mundur dari jabatannya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Tersangka kasus pelarian buronan Joko Chandra, Anita Kolopaking, mencabut permohonan pra-peradilan. iNews Malam segera kembali dengan informasi selengkapnya.